Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di kajian pada kali ini yang khusus bertempat di kediaman Kiai Haji Idrus Ramli. Ya, kita mendapatkan kesempatan emas bisa bertemu dengan beliau di kediaman beliau di Jawa Timur. Dan pada sore hari ini kita ingin bertanya sedikit kepada beliau mengenai dakwah yang kami lakukan di dalam dunia medsos. Baik, langsung saja kita sapa Kiai Haji Idrus Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat senang kita bisa berkunjung ke kediaman Ustaz Idrus Ramli. Sama-sama Mengganggu sedikit ya. Sehat ya, alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah di channel Gamal Maaf ini kita ingin belajar sedikit dari Ustaz Idrus Ramli mengenai dakwah yang kami lakukan ya Ustaz ya. Karena di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid kami memang bergerak di bidang perang pemikiran, namun kita menggunakan kristologi sebagai alat dakwah kami. Namun kristologi yang kami maksud di sini adalah kristologi yang kami gunakan yang membantah atau menyanggah daripada posisi atau ketuhanan yang dikenal sebagai Yesus Kristus di dalam kekristenan. Mungkin Ustaz ada pandangan buat dunia kristologi buat kita gimana? Terima kasih ya. Yang pertama, Rasulullah SAW kita yakini diutus sebagai rahmatan lil alamin. Artinya Islam ini agama misi untuk seluruh umat manusia. Dan tentunya umatnya punya tugas mengemban misi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab suci Al-Quran itu diterangkan bahwa di kitab-kitab agama sebelumnya Yahudi Nasrani itu terjadi takdir distorsi. Maka bagaimana umat Islam harus membuktikan ini? Karena kalau tidak bisa membuktikan, sementara Al-Quran sudah bilang begitu, konsekuensinya bisa ada dua. Pertama, ketika umat Islam digugat dengan itu, tidak bisa menjawab, dan itu tidak boleh seperti itu. Ketiga, kita bertanggung jawab kepada mereka, kepada Yahudi dan Nasrani bahwa kitab mereka memang ada distorsi. Ini bagian dari kristologi. Yang ketiga, karena itu ulama-ulama kita yang pakar kristologi itu banyak sekali, seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali ini punya kitab kristologi Ar-Raddul Jamil ala Ilahiyyat Isa di Syariat Al-Injil. Bantahan yang indah terhadap ketuhanan Yesus dengan teks-teks yang ada di Injil yang terang-terang. Itu Imam Ghazali. Kemudian ulama-ulama kita yang beberapa waktu yang lalu yang wafat, Syekh Mardidan, dan pendahulu beliau, rujukan utama beliau Syekh Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Hindi, yang berdebat dengan pendeta Inggris ya di India, Profesor Hunter. Beliau menulis kitab Ilharul Haq. Nah, itu artinya para ulama kita ini memang ahli kristologi. Tujuannya apa? Mereka berhadapan-hadapan langsung dengan orang-orang Nasrani, agar kalau ada orang Nasrani dia tidak masuk Islam karena syubhat, maka syubhat itu bisa dihilangkan dengan ilmu kristologi. Karenanya yang keempat, dakwah melalui kristologi atau seorang muslim ada yang pakar kristologi itu hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang seperti itu. Saya kira itu. Lega juga ya sebenarnya. Alhamdulillah ya. Ya, karena memang juga ada sebagian teman-teman kita yang berpendapat bahwa membaca kitab orang lain itu tidak boleh gitu. Nah, yang nggak boleh itu bagi orang yang imannya belum mampu, tidak punya cukup ilmu dan mudah terpengaruh. Nah, kalau orang sudah tahu, nggak apa-apa seperti itu. Sama dengan misalnya berenang di lautan, berenang di air yang luas. Anak-anak kecil yang nggak bisa nggak boleh karena mati. Tapi kalau yang
sudah mampu bisa ngambil ikan, bawa jaring ke dalam, gak apa-apa itu. Sama dengan itu sebenarnya. Nah ini kebetulan ada abang itu kerjanya jaring ikan. Oh iya. Baik. Nah di hadapan kita saat ini saya ada beberapa koleksi. Ini memang dianggap sebagai kitab suci di kekristenan. Kenapa saya koleksi ini? Karena memang Bible sendiri itu mempunyai banyak sekali versi. Versi yang saya maksud itu adalah bukan versi berbeda terjemahan, bukan. Tetapi versinya itu yang satu ada ayat ini, yang versi lain ayat itu tidak ada gitu. Ini bukan seperti kalau di kalau di dalam Islam Quran itu kan mau semua yang ada di seluruh dunia jumlah suratnya sama, jumlah ayatnya sama gitu saja. Yang berbeda mungkin penomoran ayatnya atau dialek pembacaannya. Ya, sebagian dialek, sebagian qiraah ya. Ya, nah, yang beda. Ya, tetapi kalau di dalam Bible Ustaz, itu ada yang di versi ini ayat ini ada, di versi lain ayat ini tidak ada gitu Ustaz. Ya. Nah, itu disebabkan karena memang mereka menerjemahkan dari sumber dokumen kuno yang berbeda gitu. Kira-kira Ustaz belum mendengar gitu? Memang kita ketika di pesantren dulu mendengar seperti itu. Mendengar. Atau baca buku-buku kristologi mendengar seperti itu. Tapi kita kan tidak punya referensi untuk meneliti. Oh, tentu belum ada kesempatan untuk melihat yang aslinya gitu. Walaupun kita percaya, tapi kan belum tahu secara nyata. Dengan adanya donitan kesini ini, berarti yang kita dengar di pondok itu betul. Benar itu. Jadi kita semakin mantap aja. Kita sudah percaya. Ya cuma sekarang terbukti memang. Ya, nah, pemirsa, ini kan mumpung gitu ya, mumpung saya di hadapan Ustaz Islamli, saya mau perlihatkan kepada beliau apa yang dimaksud dan apa yang dia dengar mungkin pada zaman beliau di pesantren gitu. Ya. Boleh ya, legend ya Ustaz ya. Nah, ini ada sebuah kitab yang disebut dengan kitab suci Katolik. Ya. Ini dipersembahkan oleh umat Katolik oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Ya. Resmi tahun 2009. Nah, ada sebuah ayat yang ada catatan kakinya seperti ini. Saya pengen Ustaz yang baca sendiri, jangan saya baca itu. Kalau saya baca nanti mungkin pemirsa udah biasa gitu. Nah ini ada sebuah ayat di 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sampai ayat 8. Ya. Di bawahnya ada catatan ayat 78. Di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini tidak asli. Aneh ya, tidak asli tapi kok dimasukkan itu. Mestinya kan nggak dimasukkan. Jadi bukan kita yang bilang ada yang tidak asli. Iya, ini mirip kampanye rokok. Tidak asli, nggak boleh tapi dijual. Kampanye rokok. Karena dibungkus rokok menyebabkan gini. Pembunuh ya. Pembunuh. Tapi dijual rokoknya. Nah, jadi begitu Ustaz. Memang catatan ini juga ada dasarnya. Ya. Dasarnya itu adalah memang dari kritik teks. Artinya mereka juga meneliti naskah-naskah yang memang menjadi rujukan
sebagai terjemahan Bible itu. Nah, memang manuskrip itu memang kan banyak sekali saja. Di dalam tradisi kekristenan itu yang namanya salinan itu sampai ribuan, bahkan sampai disebut 24.000 salinan. Kalau untuk yang khusus yang disebut dengan gospel, yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu total kurang lebih ada 5.800 salinan yang ditemukan. Tetapi dari 5.800 salinan itu tidak ada dua yang identik. Nah itu yang jadi masalah. Makanya terjadi banyak. Yang paling otentik nggak ada. Tidak ada. Aslinya pun sudah tidak ada. Jadi yang ada itu yang ditemukan itu adalah salinan dari salinan dari salinan dari salinan. Itu salinan tertua abad keberapa ya? Abad keempat. Wah, jauh sekali. Nah, yang diterjemahkan di Bible yang zaman sekarang itu setelah abad keempat. Bukan, yang diterjemahkan untuk Bible zaman sekarang itu disalin atau diterjemahkan dari salinan atau catatan dari naskah di abad ke-16. Sudah lebih 1.200 tahun itu. Jadi ada jarak dari dokumen abad ke-4 sama abad yang ke-16. Yang abad ke-16 ini disebut dengan Codex Rectus Receptus, Ustaz, namanya. Ya, kalau yang di abad ke-4 itu ada beberapa kodeks, Ustaz. Ada Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrianus. Nah, ada beberapa ayat yang di kodeks-kodeks tua ini tidak ada, di abad ke-16 menjadi ada. Ya, contohnya tadi awalnya sebuah catatan, akhirnya disisipkan menjadi ayat gitu. Catatan manusia penyalin menjadi ayat kitab suci. Nah, makanya disebut karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli berarti apa, Pak? Apa kalau tidak asli? Berarti palsu. Palsu. Bukan saya yang bilang ya. Jadi bukan kita yang bilang ya. Iya. Yang bilang kan ini sendiri gitu ya. Nah, para pemirsa cuma ngomporin. Cuma nambah panas. Ya, kan bukan kita kan cuma jadi reporter ya, Ustaz ya. Ya. Kalau pemirsa mungkin udah sering. Supporter ya. Supporter. Kita jadi supporter gitu. Nah, ini saya juga ada beberapa Bible yang memang sudah tua ya, Ustaz ya. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia dengan ejaan lama. Saya ingin menunjukkan juga sedikit ke tadi terus samping. Di sini tadi disebutkan penyebutan kata. Nah, ini suatu membaca aja ya, yang tadi. Nah, ini ada di Yohanes pasal 4 ayat 19. Ini ceritanya diceritakan Yesus bertemu dengan seorang wanita. Kemudian wanita itu menyebut Yesus seperti itu. Ujar wanita itu, Tuhan, nyatalah Tuhan adalah seorang nabi. Ya betul lah. Tuhan bukan Sayyid bahasa Arab. Ya, Sayyid betul. Di Al-Muqaddas juga Sayyid padanan katanya. Bible-nya bahasa Arab. Nah, ini versi juga cukup lama soalnya. Ini juga sama, di sini ada kata Tuhan. Yang 19. Nah, kata perempuan itu kepadanya, ya Tuhan, tentunya engkau adalah seorang nabi. Ya. Cuma Tuhan yang kedua diganti kata ganti engkau. Ya. Nah, sedangkan yang di sini, yang sekarang ini Tahun berapa ini? Yang ini yang lebih lama dari ini ya? Ya, ini lebih lama. Nah, sedangkan di sini ini 2011. Ya, tapi ini terjemahan yang lama. Edisi ketiga, edisi pertama 2007. Ini menggunakan terjemahan yang 1912, Mas. 98. Nah, ini diambil dari yang surga Jerman 1998, tetapi ini adalah di tahun 1912 ya. 1912. Jadi ini terjemahan lama, Pak. Nah, ini ada terjemahan baru, Pak. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi loh. Oh Tuhan ini. Tadi Tuhan. Ini bedanya cuma huruf H. Ya huruf H ini bahaya. Maknanya jauh berbeda. Jauh berbeda ini.
Jadi gitu caranya merubah ya, cuma nambah huruf satu gitu. Di Al-Quran kan gimana mereka berubah. Menurut Ustaz itu selama ini gimana Pak? Ya berarti ya apa yang disampaikan di dalam Al-Quran bahwa mereka memang merubah kalimat-kalimat dari tempatnya itu betul. Ya karena di Al-Quran disampaikan dan ini memang nyata naskah mereka. Dan ini baru satu dari sekian ratus Ustaz. Oh, bukan cuma ini ya, berarti masih banyak lagi yang begitu. Beliau ini punya program khusus Bible of Bible namanya. Sudah berapa yang terkumpulkan? Sebenarnya Ustaz, kalau mau saya kumpulkan semua lebih dari 300. 300? Lebih dari 300. Tetapi saya juga tidak mau membabi buta. Saya pilih-pilih. Kalau yang memang bisa dijawab dengan ilmiah, maksudnya begini Ustaz. Zaman dahulu Bani Israel gitu ya, mereka kan juga sudah mempunyai satuan-satuan. Satuan-satuan zaman dulu kalau dikonversi ke sekarang itu ketemu gitu Ustaz. Nah itu saya nggak masukkan sebagai kontradiksi. Tetapi yang saya ketemukan yang sudah tidak bisa ditawar-menawar lagi itu ada kurang lebih 275 kontradiksi Ustaz, di dalam Bible. Nah itu sudah saya catat semua. Insya Allah nanti saya bukukan Ustaz. Mohon doanya Ustaz. Bagus. Nah, itu sudah kita publikasikan melalui YouTube, tapi kita baru kita bacakan. Karena saya menggunakan metodenya gini Ustaz. Untuk kasus A misalnya, menurut ayat ini begini, ayat ini begini, ayat ini begini. Jadi saya perbandingkan, saya sandingkan gitu Ustaz. Karena kalau kita baca setebal ini, kita baca di sini, nanti pas kita baca di sini kan kita sudah lupa yang di atas. Ya. Nah, jadi saya jejerkan, saya sandingkan gitu Ustaz. Itu sangat kelihatan bedanya. Contoh misalnya diceritakan misalnya Yesus diurapi oleh seorang wanita dengan menggunakan minyak di rumah Simon orang kusta. Itu di kitab di dalam ini ya. Maksudnya mungkin di kitab Matius. Di kitab yang lain diceritakan Yesus diurapi di rumah orang Farisi. Beda gitu kan. Farisi itu Persia itu. Ya. Orang sekte sesat. Ya, whatever lah ya. Yang satu Simon orang kusta, rumahnya Simon orang kusta, yang satu rumahnya orang Farisi. Itu sudah berbeda. Belum lagi nanti yang satu ayat bilang Yesus memberitakan Injil di Galilea, satu lagi Yesus memberitakan Injil di Yudea. Nama tempatnya sudah berbeda. Nama orangnya nanti juga ada yang berbeda. Belum lagi nanti diceritakan Yudas setelah berkhianat, dia menyesal, diceritakan satu kitab dia gantung diri, bunuh diri gitu kan. Di kitab yang lain diceritakan dia terjatuh, perutnya terburai. Beda. Yudas yang menjual Yesus. Nanti yang satu tempat dibilang Yudas yang membeli tanah, yang disebut dengan tanah darah. Di ayat lain disebutkan yang membeli tanah darah itu imam-imam Yahudi. Nah, hal-hal seperti itu tuh sudah nggak bisa direkonsiliasi gitu. Belum lagi di perjanjian lama. Nanti ada yang bilang Ahasia berumur 22 tahun, di kitab lain disebutkan umur 42 tahun. Jauh sekali umurnya. Jadi anaknya lebih tua dari bapaknya 2 tahun. Ada. Itu banyak sekali tuh. Nah, itu yang sudah saya kumpulkan, saya jadikan tabel. Insya Allah nanti saya akan memberikan. Bagus. Ya. Mohon doanya Ustaz ya nanti ya. Ya. Nah, tadi kita juga dikasih buku sama Ustaz itu Ramli ini. Saya mau pamerin. Belum ada tanda tangannya tapi. Tapi belum ditandatangan. Kalau pulang kita ya, yang pertama itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50 ya oleh baik Muhammad Idrus Ramli ya. Yang ini buku pintar berdebat dengan Wahabi. Nah, beliau ini adalah yang kita kenal sebagai singa aswaja gitu ya. Muhammad Idrus Ramli ini adalah buku bestseller ya, boleh dicari, boleh dibeli ya. Alhamdulillah kita dioleh-oleh buku ini. Dan tadi juga kami berkenan memberikan buku The Five Gospels ya, yang sudah kami berikan kepada ulama-ulama yang lain. Nah, mungkin Rifa ada pertanyaan buat Ustaz? Sebenarnya ada 5 tapi saya ringkas saja karena kebetulan saya juga mengerti sebelumnya saya sangat bersyukur kepada Allah yang mengizinkan saya bertemu dengan ulama, kemudian ulama favorit saya dan mu'alaf favorit saya yang
saya berguru kepada beliau tanpa sepengetahuan beliau. Ada beberapa syubhat ketika saya berdebat Ustaz, karena pada Allah saya diizinkan untuk berdiskusi dan berdebat di jalur media sosial yaitu YouTube dan juga TikTok. Ada beberapa syubhat yang ingin saya konfirmasi kepada Ustaz agar saya tidak bid'ah dalam memahami hal ini. Mungkin saya ringkas saja menjadi 3 pertanyaan, tadinya 5 karena keterbatasan waktu. Baiklah, yang pertama adalah kalau mullah adalah qadim, artinya mereka menyamakan mengkomparasi firman yang menjelma menjadi manusia itu dari Al-Baqarah itu sama dengan kalamullah, karena ketika kita menyembah Allah maka kita juga menyembah kalamullah. Satu. Yang kedua, tentang Pak Donitan yang sering membahas tentang paganisme, maka mereka juga mengkomparasinya dengan pernyataan bahwa sa'i ritual haji itu juga punyanya paganisme dengan kaum kafir Quraisy. Dan yang ketiga adalah bahwa ada 2 ayat Al-Quran yang dibakar zaman Utsman, artinya Sayyidina Utsman telah menghilangkan 2 ayat. Itu mengkomparasi bahwa pernyataan kita kepada mereka, ayat-ayat mereka dirubah. Itu 3 itu kurang lebih. Ustaz, terima kasih kesempatan kita ini. Ya, yang pertama yang masalah kalamullah. Kalamullah itu kalau di dalam agama Islam itu konotasinya ada 2. Yang pertama, kalamullah yang merupakan sifat Allah. Kalau kalamullah yang merupakan sifat Allah yang qadim tanpa permulaan, itu artinya kalamullah adalah sifat yang menetap pada zat Allah tanpa suara, tanpa huruf. Itu. Dan itu ketika kita menyembah Allah bukan berarti Allah ada 2. Satu Allah zat, lalu Allah kalam, bukan. Karena kami umat Islam memposisikan sifat Allah itu sifat Allah, ya, sifat ma'ani. Kalau di dalam agama sifat ma'ani itu bukan zat, bukan selain zat. Jadi bukan itu. Karenanya itu tidak mengakibatkan, menimbulkan bahwa zat Allah itu berbilangan, ya. Karena itu sifat bagi Allah yang disebut dengan sifat ma'ani. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian kalamullah itu ada maksudnya adalah kalamullah yang berbentuk firman yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Itu kalamullah juga. Kalau kalamullah yang itu manusia yang membacakan, suaranya itu makhluk. Kemudian yang menuliskan, tulisannya juga makhluk. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah pemahaman kita sudah ikut sama ya. Dan insya Allah di buku ini ada. Di buku Alhamdulillah. Tinggal dibaca.